إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Kalamullah, salah satu ilmu yang Allah berikan kepada manusia yang tidak bisa dipelajari secara otodidak. Ya, Satya. Karena seperti tadi yang disampaikan, salah panjang pendek, salah makhraj, itu bisa justru mengubah kemurnian daripada ayat suci tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin akan dibatasi mengingat waktu yang sebentar lagi. Kira-kira berapa pertanyaan, Ustadz? 3 aja, 3. Ya, cukup. Baik, tafadhol kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Bila mana ada yang ingin tanyakan, silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya secara bergilir satu persatu. Maujud, ada yang ingin ditanyakan? Saya Ustadz. Tafadhol Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menimba ilmu yang banyak sekali dan sangat bermanfaat dan full gitu ya isinya ya. Saya cuma mau tanya hal yang sederhana banget ya untuk saya orang awam. Ya saya tuh punya cita-cita anak-anak saya menjadi hafiz Quran gitu. Padahal saya aja orang tuanya, aduh ya Allah baru tergerak untuk menghafalkan Al-Quran aja baru-baru ini gitu ya. Itu apa mungkin ya Ustadz ya. Terus bagaimana kiat-kiatnya saat malas atau stuck gitu dalam menghafal gitu ya, atau dalam bertilawah gitu juga. Tapi yang paling ini sih biasanya hafalannya itu tuh cuma stuck di situ aja. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Jadi mau pengennya tuh dimutkinkan dulu nih juz 30 aja nggak mungkin, gimana mau naik ke juz yang selanjutnya seperti itu. Begitu aja Ustadz dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab Pak Tampung. Ya Ustadz, satu persatu dulu Ustadz. Oh iya. Tafadhol Ustadz. Jazakillah khair kepada Ibu yang sudah bertanya. Masya Allah ya, sungguh luar biasa. Tandanya Allah sayang sama Ibu ya. Allah berikan hidayah kepada Ibu, Allah kasih jalan ya. Menginginkan dari keturunannya, dari anak-anaknya ada yang menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran, subhanallah ya. Perlu Ibu ketahui juga ya, ini kalau untuk punya cita-cita seperti itu cita-cita dari semua orang ya, semua orang tua ya. Termasuk kalau boleh saya jujur nih, di sini juga ada hadir di sini ibu saya ya, umi saya sendiri. Itu sama seperti ibu yang nggak jauh-jauh beda ya. Kalau saya ini umi saya sendiri juga sama-sama lagi belajar juga di sini di LTQ Riyadhus Shalihin ya. Ibu saya bukan hafizah, abi saya juga bukan seorang hafiz. Tapi subhanallah didikan beliau menjadikan kita anak-anaknya bisa menjadi seorang yang hafiz dan hafizah ya. Mungkin banyak orang yang mengira bosannya, waduh saya nih belum hafiz nih, kayaknya nggak pantas nih nanti punya anak yang hafizah atau hafiz kan. Tapi semua itu diniatkan kembali ke masing-masing ya. Barang siapa yang memberikan harta untuk berperang, maka dia telah berperang ya. Barang siapa memberikan harta untuk berperang, maka dia telah berperang. Itu hadis Rasulullah SAW. Tandanya apa?
Nggak harus kita menjadi hafiz untuk menjadikan anak-anak kita hafiz dan hafizah. Akan tapi kita memiliki niat, doa, dan tekad yang kuat. Ya, kalau kita bilang, Ustadz, saya nggak sanggup, Ustadz, ngapalin Al-Quran. Berat banget, Ustadz. Saya juz 30 aja nggak maju-maju gitu. Nggak mungkin lah tadi seperti Ibu bilang. Tapi Ibu bisa berkontribusi melalui harta, ya, melalui semangat, dorongan, ya, kepada anak-anak Ibu. Disekolahkan anaknya di tempat-tempat terbaik. Didoakan anak-anaknya setiap malam. Insya Allah, ya. Insya Allah bisa menjadi, kalaupun anaknya tidak menjadi hafiz, insya Allah cucunya nanti bakal menjadi hafiz atau hafizah, ya. Amin. Insya Allah. Terus pertanyaan yang kedua itu kiat-kiat, ya. Kiat-kiat untuk supaya tidak malas tilawah, ya. Ketika kita manusia itu pasti punya masa futur, ya. Masa futur itu masa di mana kita nggak semangat dalam hal beribadah, ya. Akan tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang futurnya masih dalam koridor sunnahku, maka dia selamat. Akan tapi apabila dia keluar dari koridor sunnahku, maka dia bisa celaka. Maksudnya apa? Sefutur-futurnya kita dalam membaca Al-Quran, paling nggak kita bisa mendengarkan murotalnya, ya. Jangan sampai satu hari kita melewatkan Al-Quran, ya. Karena itu kalamullah, ya. Kalamullah yang untuk menjadi, kalau saya bisa bahasakan, Al-Quran itu adalah sarapan bagi ruh kita, konsumsi ruh kita, ya. Kalau misalkan ruh kita itu nggak makan, kalau misalkan ruh kita itu sakit, ya, maka akan berdampak kepada jasadnya, ya. Dan juga sakit ruh itu lebih parah daripada sakit jasad. Apabila jasad kita sakit, ya, paling parah itu adalah sakit dan kita akan meninggal, itu jasad. Tapi kalau ruh yang sakit, ya, ruh yang sakit itu parahnya bisa sampai ke akhirat, ya. Kenapa? Karena kalau ruh yang sakit itu gampang sekali digoda oleh syaitan, ya, bisa terjerumus ke dalam maksiat, ya, bisa sampai kita jatuh kepada kesyirikan, naudzubillah min zalik, sampai-sampai ada juga orang-orang non muslim pun mereka berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, tapi tujuan mereka bukan untuk mencari hidayah, tapi tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Islam, ya. Jadi nggak cuma orang muslim yang berusaha untuk ngapalin Al-Quran, tapi orang-orang non muslim juga berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, mempelajarinya, ya, mentadaburinya. Banyak dari mereka yang mendapatkan hidayah, tapi banyak juga dari mereka justru, ya, malah Allah celakakan, ya, begitu. Jadi kiat-kiatnya, intinya semalas-malasnya kita harus tetap berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun baca satu ayat satu hari, ya, walaupun baca satu ayat satu hari, ya. Kalaupun kita udah malas banget baca atau kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, paling nggak kita bisa mendengarkan murotalnya, ya. Kita bisa mendengarkan murotalnya. Seperti itu, Bu. Semoga Allah merahmati Ibu dan keluarga, menjadi keluarga Ahlul Quran, dan semoga kita semua menjadi keluarga Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin, Ustaz. Syukron. Baik, syukron kasiran kepada Al-Ustaz Muhammad Hilmi Hafid yang bisa kita garis bawahi. Setidaknya jika kita belum bisa menjadi hafiz atau hafizul Quran, tapi dari anak cucu keturunan kita lah yang menjadi penerus generasi Qurani yang Allah cintai, ya, sebagai orang ahlul Quran, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua, tafadhol dari Bapak Ibu sekalian. Bu Lid, silakan Bu Lid, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya minta kiat-kiatnya biar, kan saya kalau menghafal, ya, misalkan menghafal 3 ayat nih, hari ini hafal. Nah,
Terus tiba-tiba yang hari kemarin itu lupa. Saya sampai ditulis di tembok, untuk sholat sunnah kan boleh ya kita baca gitu. Saya baca biar hafal terus. Saya menghafal 1-5 udah hafal. Besoknya kan 6-10. Hafal yang 6-10, tiba-tiba yang 1-5 itu hilang sama sekali. Setiap menghafal kayak gitu. Jadi surat yang satu hafal, yang ke belakangnya nggak hafal. Yang satu hafal ke belakang, selalu begitu. Bagaimana sih caranya biar yang belakangnya hafal, yang depannya hafal? Itu Ustadz, itu aja. Terima kasih Ustadz. Yuk, makasih Bu Lid, jazakillah khair. Saya ingat pesan dari Kang Deden Makhyaruddin. Beliau adalah founder dari Indonesia Murojaah, ya. Indonesia Murojaah. Beliau pernah berpesan, ya. Saya juga dulu pernah ikut kegiatan beliau ketika Ramadan, bengkel tahfiz, ya, di pesantrennya beliau. Beliau pernah berpesan seperti ini: hafalkan meskipun tidak hafal-hafal. Hafalkan meskipun tidak hafal-hafal. Jadi saya juga sempat bingung, kok begitu Ustaz? Dalam hati saya begitu. Ya. Hafalkan meskipun tidak hafal-hafal, ya. Maksudnya apa dari kata-kata itu, ya? Jadi kita terus berusaha menghafal walaupun tidak hafal-hafal. Karena apa? Karena yang Allah hitung di situnya. Ya. Karena yang Allah hitung di situnya. Seperti hadis Rasulullah SAW, man qara al-Qur'an fahuwa alaihi syadid, atau enggak fahuwa yatata'ta. Dalam riwayat lain ada fahuwa alaihi syadid, barang siapa yang membaca Quran dan dia merasakan kesusahan ketika baca Al-Quran itu, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala, ya, dibandingkan dengan pahala orang yang sudah lancar, ya. Contoh ketika Bulit berusaha menghafalkan contohnya surat An-Naba, amma yatasaalun, bisa hafal, alhamdulillah. Anin nabail azim, bisa hafal, alhamdulillah. Alladzi hum fihi mukhtalifun, udah di storyin 3 ayat. Pas besoknya mau ngafalin nambah lagi, yang ayat pertama 2 3 hilang, gitu Bu ya. Betul. Ketika Ibu ngulang lagi dan ngulang terus, ya, itu akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Akan mendapat bahwasannya setiap huruf Al-Quran itu punya 1 pahala, dan pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam harf, bal alifun harf, lam harf, dan mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim 1 huruf. Tandanya kalau kita baca alif lam mim, kita udah dapat berapa pahala? Berapa pahala, Bulit? 30. Kita baca alif lam mim doang. 30 pahala. 3 tapi dikalikan 10, jadi 30. 30. Masya Allah. Iya, kalau itu pahala bentuknya duit, langsung jatuh gitu. Banyak gak tuh? Banyak banget. Ya. Apalagi kita baca bismillah. Bismillah ada berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam. Banyak deh. Banyak. Ada berapa Ustadz Kisti? Bismillahirrahmanirrahim. 19, Ustaz. Ada 19 huruf kan? 19 dikali 10, 190. Ya. Kalau kita pikirannya matre, maksudnya pikiran kita duit ya, misalkan ya. Kita baca Quran langsung pengen ada duitnya di samping kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu duit langsung muncul di samping kita 190.000. Mau gak kita? Mau dong. Pasti banyak orang yang menginginkan itu. Maka ya, kalau kita baca terus susah, ya, terus kita baca lagi susah. Seandainya kita yakin pahalanya itu bakal banyak, kita nggak akan nyerah. Kita akan terus berusaha. Itu mungkin makna dari kata-kata Kang Deden itu, hafalkan meskipun tidak hafal-hafal. Ya. Iya, kadang-kadang Ustadz karena seandainya Allah wafatkan kita, gimana? Ya kadang-kadang pengen gimana, nangis, masuk 1 hilang 1.
Itu tandanya Masya Allah Bu ya. Jadi nanti kalau Ibu nangis, air mata Ibu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Karena ya, tadi mau saya lanjutkan, karena ketika Allah nanti berkehendak, Allah wafatkan kita, ketika kita lagi sedang proses menghafalkan Quran, maka nanti akan Allah catat kita sebagai hafizul Quran. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya, makanya jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, ya. Rahmat Allah itu sangat luas, ya. Ada sebuah cerita, saya jadi cerita deh. Ada cerita seorang ahli ibadah yang dia beribadah selama 60 tahun, ya. Ketika Allah ingin masukkan dia ke dalam surganya, ahli ibadah ini bilang, "Ya Allah, saya ingin masuk surga sesuai dengan amalan saya." Akhirnya Allah berkata apa? Ya udah, kamu masuk surga tapi bentar aja, habis itu masuk neraka lagi. Lah, kenapa ya Allah? Iya, coba kamu timbang nikmatku sebelah mata dari yang kamu rasakan di dunia. Akhirnya ketika ditimbang sebelah matanya dia, nikmat sebelah matanya, sama amalan ibadah dia yang dia lakukan selama 60 tahun itu, masih lebih berat nikmat sebelah matanya. Ya. Maka Allah bersabda, maka Allah mengatakan kepada seorang ahli ibadah itu, kamu jadi mau masuk surga dengan amal ibadah kamu apa dengan rahmatku? Akhirnya ahli ibadah itu bilang, ya udah ya Allah dengan rahmatmu. Ya. Jadi kita bisa masuk surga juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kemampuan kita nggak ada apa-apanya, bukan dengan usaha dan ibadah kita selama kita di dunia, itu tidak ada bandingnya dengan rahmat Allah. Maka kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap semangat kulit ya. Amin. Kuncinya itu, hafalkan meskipun tidak hafal-hafal. Itu kuncinya. Iya, jazakallah Ustadz. Wa'iyyakum. Masya Allah, tabarakallah. Itu jadi yang bisa kita ambil dari poin-poin apa yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi ya, bahwasannya tidak ada kehinaan bagi seorang menghafal Quran. Jika mahirnya ia bersama Al-Quran, maka Allah tempatkan ma'al kiromil baroroh, bersama malaikat-malaikat yang mulia, ya, malaikat Jibril nanti di surga. Kalau ngafalnya lambat, gimana nggak hafal-hafal? Allah berikan seperti apa yang tadi dikatakan Ustadz Hilmi, falahu ajron, dapatkan pahala yang berlipat ganda, ya. Jadi kembali lagi kepada niat kita. Selain niat, kita seringkali lupa untuk apa kita menghafalkan Quran? Apakah untuk sekedar selesai 30 juz ataupun ingin mencari ridha Allah? Kalau mencari ridha Allah, tidak ada alasan untuk tidak kita selalu berinteraksi kepada Allah. Namun kita juga lupa di hadis yang lain selain innamal a'malu binniyat, yaitu innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung di akhir hidup kita nih. Ya, kalau misalkan ibu dalam posisi Allah panggil dalam keadaan menghafalkan Quran, ya insya Allah seperti yang tadi dikatakan, menjadi seorang, tercatat sebagai seorang hafizah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Kemudian the last question, pertanyaan terakhir yang mungkin Ustadz yang akan ditanyakan, silakan kepada Bapak Ibu sekalian jika ada yang masih ingin ditanyakan. Saya mau bertanya Ustadz. Baik, tafadhol Ibu. Untuk berikutnya pembelajaran kita gimana Ustadz? Apakah seperti ini setiap Sabtu atau gimana nih? Pembelajaran ya, untuk kaitan dengan proses belajar mengajar nanti insya Allah bisa dijelaskan sama Ustazah Sofa ya. Ya, saya ini aja untuk sesi kali ini sebagai pemateri aja Bu, jadi saya belum tahu deh. Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya suara saya? Nah ini, ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu yang bertanya tadi, jadi acara ini adalah merupakan kuliah perdana yang sifatnya taskif ceramah umum.
Selanjutnya nanti ada pengumuman penempatan kelas. Seperti biasa, kita ada berkelompok bersama dengan gurunya masing-masing, yang harinya sudah ditentukan dari lembaga. Jadi ada yang nanti yang di Jumat sore, ada yang di Sabtu pagi, ada yang di Sabtu sore. Seperti itu. Itu aja ya Bu. Masih ada pertanyaan lagi Bu? Ya, terima kasih Ustazah. Taib, syukran kasiran kepada Ustazah Sofa yang telah menjelaskan. Ya, jadi mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh beliau. Bahwasannya proses menjadi ahlul Quran itu tidak sesulit yang kita bayangkan, tergantung apa yang kita niatkan. Ya, karena proses ataupun hasil yang akan kita dapatkan nanti adalah sebuah kemuliaan jika itu berkaitan dengan Al-Quran. Maka sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, sekiranya hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah merasa puas dalam membaca Al-Quran. Jadi barometer kebersihan hati seseorang itu bukan cepat atau lambatnya dalam menghafalkan Quran, tapi seberapa sering ia berinteraksi. Kalau baru satu ayat sudah panas, ya, sudah mulai risih, bahasa milenialnya sekarang insecure gitu ya. Nah, perlu dipertanyakan kebersihan hati kita, ya. Jadi semoga dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz dari A, B, C, X, Y, Z-nya menjadi sebuah aplikasi yang terinstal di hati-hati kita untuk selalu bisa berfastabikul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sudah mendapatkan guru, kita sudah belajar untuk ilmu tajwid. Setelah belajar ilmu tajwid, kita mencoba untuk menghafalkan. Setelah menghafal, kita belajar tafsirnya sedikit demi sedikit, kemudian mengamalkannya, serta mengajarkannya kembali sehingga menjadi seseorang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Semoga bisa kita amalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hilmi, sehingga kita bisa terus setiap harinya bermetamorfosis from zero to hero, dari nol sampai menjadi orang yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Ya, bahasa Ustadz Saiful Basirnya, kun bil Qur'ani najman, menjadi seseorang yang dia mempunyai kedudukan seperti bintang bil Quran dengan Al-Quran. Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan saya selaku MC. Sebelum ditutup, mari kita menundukkan hati dan kepala kita untuk sama-sama berdoa di penghujung pertemuan yang insya Allah Allah ridhoi ini. Kita mulai dengan bersolat kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa tatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi innaka antal ahad wa lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warzuqna innaka anta khairur raziqin. Allahumma arhamna bil Qur'an innaka anta arhamur rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahlil hadis. Allahumma ja'alna min ahli taqwa wa ahli maghfirah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa ahlin najah. Allahumma ja'alna min ahlil ilm. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, tahhir qulubana minar riya, tahhir qulubana minas su'il akhlaq. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam, nawwir qulubana binuril iman, nawwir qulubana binuril ihsan, nawwir qulubana binuril maghfirah, nawwir qulubana binuril hidayah, nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi ahsaniha.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi